Baik, selamat datang di pembelajaran daring kita untuk pertemuan kali ini. Di pertemuan kali ini adalah pertemuan pertama tentang pembelajaran fisika di kelas 10 SMA PGRI 4 Denpasar. Jadi, hari ini saya akan mengajarkan kalian tentang fisika. Tapi sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu ya. Jadi, nama saya I Gusti Agung Bagus Dananjaya. Saya adalah guru fisika di SMA PGRI 4 Denpasar, SMA yang kalian tempati sekarang. Ya, jadi saya akan mengajarkan kalian fisika untuk 1 tahun ke depan. Jadi saya biasa juga dipanggil Pak Danan, saya juga biasa dipanggil juga Pak Bungkus, itu bebas saja. Jadi untuk kontak, kalian sudah tahu saya sudah ada di grup kelas 10 di WA kalian. Kalian bisa kontak saya untuk pertanyaan tentang soal, tentang fisika boleh, tentang apapun juga boleh. Jadi saya mulai aja untuk pembelajaran fisika pada pertemuan kali ini. Oke. Untuk pertemuan kali ini, pertemuan pertama ya pastinya. Jadi di pertemuan kali ini fisika kelas 10. Jadi di pertemuan pertama kali ini saya mau menjelaskan tentang apa-apa saja yang akan kita pelajari 1 semester ke depan. Jadi ini adalah materi-materi yang akan kita pelajari untuk 1 semester ke depan. Jadi yang pertama ada bab yang namanya ruang lingkup, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium. Yang kedua itu tentang fisika dan pengukuran. Jadi ini fisika dan kegiatan mengukur ya. Yang ketiga itu tentang vektor. Di bab keempat itu ada gerak lurus. Di bab selanjutnya, bab 5 ya, itu ada analisis vektor pada gerak parabola. Dan yang keenam itu adalah gerak melingkar. Jadi di 1 semester ke depan, ini 1 semester ya, 1 semester. Jadi 1 semester ke depan kita akan mempelajari 6 bab. Dari bab 1 sampai bab 6. Dan pastinya akan dimulai dari bab 1. Ya, jadi caranya saya mengajar di sini, saya akan mengajar melalui 2 cara. Yang pertama dengan Zoom tentunya. Zoom tetap terbuka secara Zoom. Dan yang kedua adalah dengan menggunakan Google Classroom. Dan biasanya Google Classroom saya akan memberikan tugas atau saya memberikan materi melalui video seperti ini. Oke. Jadi biasanya saya juga untuk setiap materi video yang saya jelaskan, ini saya akan meminta tugas berupa catatan yang telah kalian catat dari hasil kalian menonton video pembelajarannya saya buat. Jadi hasilnya itu akan dikumpulkan juga via Google Classroom. Oke. Ya, jadi selama kalian menonton ini, jadi silakan siapkan buku catatan kalian agar mudah untuk menyimak dan langsung mencatat apa yang kalian sudah simak, yang kalian sudah lihat di video ya. Jadi langsung catat semuanya, silakan salin bawa ke buku catatan, dan foto hasil buku catatan kalian akan kalian kumpulkan ke Google Classroom. Itu akan saya nilai juga sebagai nilai catatan ya. Jadi seperti itu caranya saya menilai kalian selama pembelajaran dari ini. Jadi tanpa basa-basi kita langsung menuju bab 1, yakni tentang ruang lingkup, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di lab. Kita next. Bab 1 tentang
ruang lingkup, metode ilmiah, dan keselamatan kerja, selamatan di laboratorium. Oke. Ini adalah bab pertama kalian mempelajari fisika di kelas 10. Di kelas yang paling pertama kali kalian mungkin mendengar apa itu fisika, mata pelajaran fisika kan gitu ya. Jadi fisika itu, tapi sebelum ke fisika ya saya jelaskan tentang sains dulu deh. Mungkin kalian sudah sangat sering mendengar kata sains kan gitu ya. Jadi sains itu merupakan bahasa Indonesia ini ilmu pengetahuan alam ya, atau IPA, IPA, yang dipelajari dengan cara pengamatan, eksperimen, dan analisis. Ya. Jadi di sains itu adalah, atau ilmu pengetahuan alam itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari dengan cara mengamat, melakukan eksperimen, dan menganalisis. Itu semua ada di jurusan yang sudah kalian pilih ini. Ya, ini jurusan MIPA ya. MIPA ini singkatan dari matematika, dan ilmu pengetahuan alam. Jadi ada matematika di situ dan ilmu pengetahuan alam. Dan di sains itu dibagi beberapa bagian ya. Dan untuk di sekolah menengah atas atau SMA, kalian hanya mempelajari 3 bagian dari sains, yakni fisika, kimia, dan biologi. Yang mana saya akan lebih jauh menjelaskan tentang tentunya mata pelajaran fisika yang saya ampu. Jadi mata pelajaran fisika, kalian udah mengetahui sains nih, ilmu pengetahuan alam. Sekarang kita pelajari lebih dalam tentang fisikanya. Jadi apa sih itu fisika? Fisika adalah ilmu pengetahuan alam aslinya yang mempelajari materi dan energi ya, serta interaksi antara keduanya. Jadi apabila ada suatu materi dan energi, jadi itu sudah pasti itu fisika yang mempelajari. Jadi fisika itu mempelajari tentang materi dan energi. Kalau mungkin biologi mungkin tentang alam ya. Kalau fisika mungkin tentang zat-zatnya. Kalau kimia mungkin tentang zat-zat kimia. Tapi untuk fisika dia akan mempelajari tentang materi dan energi dan interaksi tentunya. Oke, itu untuk fisika. Mungkin kalian baru pernah dengar tuh fisika karena memang waktu SMP itu masih gabung ya, fisika, kimia, biologi, jadi yang namanya mata pelajaran IPA. Sedangkan di SMA sudah dibagi-bagi lagi. Fisika ada satu, kimia ada satu, biologi ada satu. Sendiri-sendiri dia. Jadi untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hakikat atau inti fisika. Jadi hakikat itu merupakan inti dari fisika, inti dari mata pelajaran yang kalian akan pelajari ini. Apa sih sebenarnya inti itu? Apa sih fisika itu sebenarnya gitu ya? Jadi fisika itu bisa dilihat dari yang pertama. Saya buat di sini A ya. Yang pertama, fisika itu bisa dilihat sebagai ilmu. Jadi fisika itu bisa kalian lihat sebagai ilmu seperti yang kalian pelajari sekarang. Jadi dia merupakan saya bacakannya di sini ya. Jadi objek kajian berupa benda nyata dan dikembangkan berdasarkan pengalaman atau percobaan yang disengaja, sistematis, dan cara berpikirnya
secara logis. Ya, jadi itu fisika sebagai ilmu. Jadi ilmu-ilmu yang dipelajari berupa benda nyata ya, dan dikembangkan berdasarkan pengalaman dan berpikirnya secara logis dan sistematis. Yang B, fisika sebagai produk. Jadi produk-produk fisika itu banyak. Yang pertama itu ada fakta tentang ilmu pengetahuan alamnya. Terus ada konsep, ada prinsip, ada hukum yang mungkin pernah kalian dengar ya. Ada hukum Newton seperti itu, ada hukum Boyle-Gay-Lussac dan lain-lain. Terus ada rumus, pastinya ada rumus, teori dan model untuk fisika sebagai produk. Selanjutnya yang C itu adalah fisika sebagai proses. Jadi sebagai seorang peneliti di fisika tentunya ada berbagai tahapan atau proses-proses yang harus diikuti. Jadi proses ini kita akan pelajari di sebentar lagi di metode ilmiahnya. Untuk yang D, yang keempat, fisika sebagai sikap. Sebagai sikap. Jadi sikap-sikap yang harus diikuti atau dimiliki oleh seorang fisikawan itu adalah sikap ilmiah yang baik, yang mana itu memiliki rasa ingin tahu. Pastinya seseorang harus memiliki rasa ingin tahu dulu untuk mempelajari sesuatu. Terus ada rasa percaya, rasa kreatif, teliti, objektif, jujur, dan terbuka. Itu adalah fisika sebagai sikap. Jadi ini sikap-sikap yang dimiliki oleh seorang peneliti atau fisikawan. Terus kita masih mempelajari nih fisika secara umum. Terus kita mempelajari yang namanya cabang-cabang ilmu fisika, cabang-cabang ilmu fisika. Jadi fisika ini sebenarnya memiliki banyak cabang di dalam kehidupan kalian sehari-hari. Mungkin kalian ada yang kalian mungkin ngeh kalau sesuatu itu ternyata dari fisika, dari ilmu fisika, dan ada yang enggak. Dan di sini banyak sekali sebenarnya cabang-cabang ilmu fisika. Ini yang pertama itu ada di fisika ada mekanika, ada kuantum, ada fluida, ada elektronika, dan lain-lain. Jadi fisika itu sangat luas sekali cakupannya. Sangat luas. Ini cabang-cabangnya ada mekanika dan kuantum itu banyak sekali. Itu bisa masuk ke semua ranah kehidupan. Yang kedua, ini bukan Asia saya hapus ya. Selanjutnya ada peranan fisika dalam kehidupan. Seperti saya bilang tadi, cabang-cabang ilmu fisika itu sangat kompleks, sangat luas, dan sangat sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam keseharian kita. Contohnya yang di sini, peran fisika dalam kehidupan ini yang saya buat di sini A, itu dia ada di bidang industri dan energi. Terus yang kedua ada bidang komunikasi ya, seperti yang HP kalian bawa itu adalah contoh dari hasil penelitian fisika, komunikasi. Terus yang C itu ada bidang kedokteran, yang D itu ada bidang pertanian, yang DE berarti ya sekarang ada bidang transportasi ya. Jadi ini beberapa bidang yang saya buat di sini ya, yang menerapkan hukum-hukum fisika dalam kegiatannya. Jadi fisika itu sebenarnya sangat
berhubungan dengan teknologi. Di mana ada teknologi, di situ ada fisika. Jadi semua bidang-bidang yang saya buat ini 1, 2, 3, 4, 5, fisika itu masuk ke dalam ranah teknologinya. Ya, jadi cabang-cabang fisika masuk ke dalam sana. Sudah? Jadi ini untuk yang halaman pertama, saya buat di sini halaman pertama. Jadi silakan di sini di screenshot dulu untuk dijadikan atau untuk kalian salin ke dalam buku catatan kalian. Silakan di pause videonya dan screenshot. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai metode ilmiah. Metode ilmiah. Saya kasih warna yang berbeda ya. Oke, metode ilmiah. Metode ilmiah. Apa sih itu metode ilmiah ya? Jadi metode ilmiah itu saya buat dulu. Jadi yang namanya metode itu merupakan suatu langkah-langkah ya. Jadi ilmiah itu pastinya ini langkah-langkah ilmiah kan gitu ya artinya ya jadinya. Jadi untuk pengertian lengkapnya, metode ilmiah adalah langkah yang dilakukan seorang peneliti untuk menjawab masalah yang ada. Jadi apabila seorang peneliti dia menemukan sebuah masalah. Jadi dia menemukan sebuah masalah nih. Jadi dia akan melakukan beberapa langkah-langkah yang harus dia lakukan untuk menjawab masalah tersebut. Oke. Jadi untuk yang pertama, langkah yang dia lakukan adalah saya buat di sini satu adalah dia melihat dulu. Yang namanya melihat pasti mengamati ya. Kita mengamati di sini bahasa ilmiahnya adalah observasi atau ini adalah artinya pengamatan. Terus habis setelah dia melakukan observasi, misalkan dia melihat sesuatu nih, misalkan dia melihat sungai, misalkan seperti itu ya, seorang peneliti dia melihat sungai, dia diobservasi lalu dia melakukan pengamatan. Terus yang nomor 2 kita belajarnya menggunakan cerita aja ya. Jadi yang pertama dia peneliti itu dia melihat sungai nih, terus dia merumuskan masalah di sini. Nomor 2 adalah merumuskan masalah. Jadi dia lihat di sungai tersebut apakah ada masalah. Misalkan masalahnya, setelah dia melakukan pengamatan atau observasi, dia melihat ada masalah di mana air sungai tersebut tercemar ternyata. Nah, dia mendapatkan masalah atau merumuskan masalah bahwa air sungainya tercemar seperti itu. Terus yang nomor 3 ada yang namanya mengumpulkan data. Jadi setelah dia merumuskan masalah atau mendapatkan masalah dari apa yang dia amati, dia selanjutnya mengumpulkan data. Artinya mengumpulkan data ini adalah mengumpulkan data merupakan di mana dia mencari data misalkan dia melihat sungainya tercemar nih. Jadi dia mengumpulkan data dari mana sebenarnya pencemaran ini berasal gitu loh. Gitu. Jadi mengumpulkan data dengan cara menanya atau memberikan kuesioner terhadap masyarakat yang berada di dekat sungai tersebut. Terus yang nomor 4 itu adalah membuat hipotesis. Jadi setelah dia mengumpulkan data ini bisa berupa bertanya kepada masyarakat, bisa juga dengan mengecek sampel dari air, dia membuat hipotesis.
seorang peneliti ini dia membuat hipotesis. Setelah misalkan melakukan pengumpulan datanya dari masyarakat, dia melakukan hipotesis, oh ternyata dari sini, misalkan gitu. Terus itu juga dia bisa menyimpulkan atau membuat hipotesis dari hasil penelitian hasil air yang tadi dicek tadi seperti itu. Nomor 5. Oh ya, sebelumnya, hipotesis itu apa sebenarnya sih? Jadi hipotesis ini adalah dugaan sementara. Jadi sementara dia hanya menduga dan itu belum tentu benar adanya. Jadi ada saat memang dia membuat hipotesis, artinya dia hanya menduga sementara. Terus nomor 5 itu adalah melakukan percobaan dan eksperimen. Cobaan atau eksperimen. Jadi pada saat nomor 5 ini adalah dia melakukan tindakan terhadap masalah yang dihadapi seperti itu. Melakukan percobaan dan eksperimen. Jadi misalkan dia dengan cara membuat sesuatu, misalkan alat untuk pembersih air gitu, seperti itu. Jadi dia melakukan eksperimen. Dan nomor 6, dia bisa setelah melakukan eksperimen, dia bisa menarik kesimpulan. Jadi setelah yang pertama tadi dia mengamati sungainya, ternyata ada ini ya, ternyata sungai tersebut tercemar. Setelah itu dia mengumpulkan data dari mana pencemaran itu terjadi, dan dia melakukan hipotesis di mana mungkin menduga sementara bahwa zat-zat yang berada dalam air sungai ini bisa dicernihkan dengan cara tertentu. Dan nomor 5, dia melakukan eksperimen atau percobaan dengan cara menjernihkan air sungai tersebut. Dan nomor 6, dia menarik kesimpulan bahwa air sungai yang tercemar itu bisa dijernihkan menggunakan alat tertentu. Jadi seperti itu. Jadi 6 langkah ini merupakan langkah-langkah metode ilmiah. Jadi tidak boleh tertukar urutannya. Jadi yang pertama pasti observasi, terus merumuskan masalah, terus mengumpulkan data, membuat hipotesis, melakukan percobaan, dan menarik kesimpulan. Dan mungkin beberapa literatur juga cuma menyebutkan beberapa langkah-langkah aja. Dan langkah-langkah yang penting dari metode ilmiah adalah yang ini, nomor 2. Terus dia ini dan ini. 2-5 itu adalah yang paling penting. Merumuskan masalah, mengumpulkan data, hipotesis, dan melakukan percobaan dan eksperimen. Dan observasi dan nomor 1 dan nomor 6 ini juga penting sebenarnya, tapi mungkin beberapa literatur tidak menyebutkannya. Jadi seperti itu. Jadi metode ilmiah itu ada 6 dan itu tidak bisa tertukar. Tidak boleh tertukar maksud saya untuk urutannya. Jadi ini merupakan langkah-langkah yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk menjawab masalah yang ada. Selanjutnya kita akan melanjutkan dengan keselamatan kerja di lab. Keselamatan kerja di lab ya. Keselamatan kerja di laboratorium. Jadi, jika kalian masuk ke suatu laboratorium, tentunya ada beberapa hal yang harus kalian ikuti dan harus kalian terapkan pada saat kalian bekerja di laboratorium. Yakni adalah yang pertama, pastinya harus selalu mengikuti protokol yang ada di sana. Misalkan protokol keselamatan, kalian harus menggunakan apa aja. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja yang harus, atau alat-alat keselamatan kerja apa aja yang ada di laboratorium. Jadi alat-alatnya adalah alat keselamatan kerja. Keselamatan kerja di lab itu ada
Ini yang pertama. Itu ada jas lap pastinya. Yang kedua itu adalah sarung tangan tahan panas. Sarung tangan tahan panas. Yang nomor 3 itu ada kacamata pelindung. Nomor 4 itu ada masker. Yang kelima itu ada kain lap tahan panas. Yang keenam ada kotak P3K. Dan yang ketujuh ada alat pemadam api ringan. Ya, jadi keselamatan kerja di lab itu menggunakan alat-alat seperti yang saya jelaskan tadi. Ya, jadi ini untuk keselamatan kerja di lab. Dan di lab juga terdapat yang namanya simbol-simbol atau gambar-gambar yang kalian harus mengerti tentang bahayanya mungkin tentang bahan-bahan apa itu dan bagaimana cara menanggulanginya. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang gambar dan cara menanggulangi dari suatu bahan ya. Kita lihat ini berarti yang halaman 2. Sebentar. Halaman 2. Jadi silakan di screenshot lagi dan dicatat di buku kalian, di buku catatan kalian. Selanjutnya itu ada simbol dari bahan kimia. Ini saja langsung sini aja. Jadi simbol dari bahan kimia itu ada di sini, saya buat 9 ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi ada 9 buah gambar di sini. Jadi yang pertama itu adalah simbol dari, kita lihat gambarnya ya. Ini saya buat yang pertama. Layar. Jadi ini saya anggap ini adalah bahan yang pertama. Jadi apabila suatu bahan ditempeli stiker berbentuk seperti itu bentuknya api ya. Jadi itu mudah terbakar, pastinya mudah terbakar. Itu namanya flammable, terbakar. Jadi contoh dari bahan ini adalah bensin, kerosin, dan alkohol. Ya. Jadi benda-benda yang ditempeli stiker berbentuk api ini adalah benda-benda yang mudah untuk terbakar. Seperti itu. Terus yang kedua, kita lihat di sini tanda X. Tanda X, gitu ya. Ini juga bahan berbahaya karena dia di sini dikatakan bisa menimbulkan iritasi, kan? Dia sebaiknya benda-benda atau bahan-bahan yang memiliki lambang seperti ini itu dihindarkan dari kontak langsung dengan tubuh, seperti dihindarkan dari kulit, mata, hidung, dan tenggorokan. Apalagi sampai menghirup uap bahan ini, karena ini sangat berbahaya. Contoh dari bahan yang memiliki simbol seperti ini adalah piridin, kloroform, fenol, dan uap bromin. Ini adalah simbol dari menimbulkan iritasi atau berbahaya. Bahaya. Yang ketiga, di sini ada gambar itu ya, tabung reaksi yang kena tangan itu bisa korosi. Jadi ini bahan-bahan yang bisa membuat berkarat. Korosi itu artinya bahan yang bisa membuat karat, jadi korosif dia. Itu hindarkan dari kontak langsung dengan tubuh juga. Ini dapat membunuh jaringan hidup seperti kulit dan mata, jadi jangan sampai terkena. Contohnya adalah kalium hidroksida, asam sulfat,
mungkin kalian pernah tahu asam sulfat, asam klorida juga, dan kalium hidroksida. Ini bahaya juga, korosif karena bahannya bersifat korosif. Selanjutnya nomor 4. Nah, ini ada gambar tengkorak ya, gambar kepala. Dan ini artinya beracun, bahannya beracun atau toksik. Ini jangan sama juga seperti yang tadi, jangan sampai terkena tubuh karena memang beracun. Ini contohnya adalah raksa. Jadi air raksa itu berbahaya. Arsen, klorin, timbal, dan metanol sianida. Yaitu hati-hati. Selanjutnya yang nomor 5. Ini bentuknya seperti itu tuh. Seperti ada yang pecahan-pecahan yang terlempar kemana-mana itu. Nah, ini sudah jelas sekali ya. Ini artinya bahannya mudah meledak, ya, mudah meledak atau eksplosif. Jadi ini biasanya benda-benda ini dihindari dari benturan, tabrakan, guncangan, panas, atau api. Jadi benda-benda yang ditempeli stiker seperti ini dia dihindari dari yang tadi itu saya bilang tadi, benturan, tabrakan, guncangan, panas, atau api. Terus yang nomor 6. Nomor 6 itu bentuknya seperti itu tuh. Itu artinya bahaya biologi. Artinya apabila ada makhluk hidup yang terkena atau terkena cairan atau bahan tersebut, dia akan langsung mati. Jadi bahaya biologi ini bisa membahayakan lingkungan juga. Jadi sebaiknya saat membuangnya di tempat yang memang khusus untuk membuang cairan kimia. Jadi ini namanya bahaya biologi, seperti ini contoh lambangnya. Yang nomor 7, yang di pojok nih, nomor 7 itu bentuknya hampir sama seperti nomor 1, tapi dia ada huruf O nya di situ ya. Huruf O adalah dan lambang apinya. Nah, ini juga sama, ini juga bahan yang mudah terbakar. Jadi tapi namanya oksidator. Dia mudah terbakar dan harus dijauhkan dari kontak api atau bahan-bahan yang panas. Ini contohnya adalah natrium peroksida dan kalium perklorat. Nomor 8 sekarang ya. Nah, ini hampir sama seperti nomor 6 ya. Jadi juga berbahaya bagi lingkungan. Sama seperti pengertiannya tadi, bahwa ini merupakan bahan-bahan yang memang susah untuk atau tidak boleh dibuang sembarangan ya, karena berbahaya bagi lingkungan. Nomor 9, nomor terakhir. Nah, ini bentuk atau stiker radioaktif ya. Jadi bahan radioaktif ini dia ini memancarkan radiasi yang sangat berbahaya. Jadi apabila kalian terlalu lama dekat dengan bahan yang memancarkan radiasi, kalian bisa, atau sel-sel pada tubuh kalian itu bisa bermutasi. Sehingga untuk bahan radioaktif ini sangat jarang ada di sekolah. Ini sangat berbahaya. Jadi apabila kalian mendekati benda dengan yang ditempelkan dengan bentuk seperti itu harus diwaspadai ya. Ini contohnya adalah uranium, plutonium, dan karbon radioaktif. Baik, jadi itu dulu untuk pertemuan kita pada pertemuan kali ini. Jadi sampai di simbol bahan kimia ya, untuk di bab 1, karena memang bab 1 cuman seperti itu saja penjelasan di bab 1. Ini adalah bagian terakhirnya. Jadi silakan dihafalkan, ini bagian ketiga ya. Silakan dihafalkan simbol bahan kimia yang ini. Boleh nanti di screenshot lagi, terus dibuat di buku catatan kalian. Ingat, dibuat di buku catatan kalian. Dan hasilnya silahkan dikumpulkan di Google Classroom. Oke. Apabila ada pertanyaan, silahkan di WA saya, boleh langsung di komen di Google Classroom juga nggak apa-apa. Jadi sampai sini dulu pertemuan dan kita pada pertemuan kali ini. Jadi saya tutup dengan pranama Santi. Om Santi 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 Om.